Bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlooknya Okta Investama Berjangka. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk nih ke dalam bocoran-bocoran apa sih peluang-peluang trading yang menarik di pekan ini, kita akan menyampaikan dahulu mengenai segala sesuatunya tentang Okta Investama Berjangka. Oke. Yang pertama, dari perizinan Okta Investama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap, di mana ada perizinan dari Bapepti, tergabung di Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, kemudian tergabung di Asosiasi ICD. Oke, sudah memenangkan the most transparent broker dan the most excellent broker. Untuk kelebihan bertransaksi di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu cukup banyak. Yang pertama kali itu adalah low spread. Low spread itu merupakan suatu features yang paling banyak atau lebih cepat mendapatkan peluang profit di market. Kemudian low commission. Charge commission pun juga sangat-sangat minim. Dan free swap. Nah, bicara free swap, ini nih merupakan salah satu unggulannya platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Karena apa? Sedari awal trader membuka account sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat menggunakan jam lokal Bank Umum Nasional. Dan yang terakhir kita memiliki program yang namanya Okta Vaganza, yang mana nih dari traders membuka posisi di platform MT5-nya OIB itu akan terakumulasi menjadi lot. Dari lot yang terkumpul itu akan dapat diredeem menjadi poin. Dari poin-poin yang terkumpul itu akan langsung dapat ditukarkan menjadi hadiah-hadiah, katakanlah mulai dari voucher 100.000, 200.000, emas 1 gram, emas 5 gram, 10 gram, dan seterusnya sampai dengan motor listrik dan mobil listrik. Kami ulangi ya, Okta Vaganza merupakan program hadiah langsung, bukan undian. Oke. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga ada banyak, ada website www.okta.co.id, kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube channel, kemudian ada Twitter dan juga TikTok. Oke, tanpa melupakan disclaimer on, materi yang akan disampaikan nanti itu bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Nah, tanpa menunggu-nunggu waktu lama lagi, kita sudah mulai akan masuk ke dalam materi-materi. Yang pertama kali seperti biasa kita akan membahas terlebih dahulu review apa yang menjadi penggerak market di pekan kemarin. Di pekan kemarin, dari sesi Senin tanggal 2 Desember, itu ada ISM Manufacturing PMI untuk Amerika Serikat yang terjadi peningkatan dari 46.5 menjadi 48.4. Itu bagus untuk indeks US dollar. Sedangkan di sesi perdagangan Selasa untuk job opening untuk Amerika Serikat lagi-lagi dirilis meningkat dari level 7.37 juta menjadi 7.74 juta. Dikatakan bagus untuk indeks US dollar atau greenback. Sementara di sesi perdagangan tengah pekan Rabu itu ada rilis ADP non-farm untuk Amerika Serikat. Nah, kalau ini nih dirilis di hari yang sama, dapat dikatakan ada rilis data GDP untuk Australia yang terjadi peningkatan tipis dari 0,2% menjadi 0,3%. Tetapi hal ini sebetulnya masih kurang baik untuk pergerakan Aussie dollars dikarenakan ekspektasi para pelaku pasar atau trader-trader Aussie dollar sebetulnya menginginkan GDP Australia itu bertengger di level 0,5%. Nah, ini sementara kita lihat berada di level 0,3%. Kenaikan tipis dari 0,2 menjadi 0,3. Kemudian untuk ISM Service PMI itu untuk Amerika Serikat dirilis menurun dari level 56.0 menjadi 52.1. Lagi-lagi kurang baik atau kurang bagus untuk pergerakan dolar. Dan di perdagangan Kamis dini hari itu ada testimoni atau pernyataan daripada bosnya Fed atau Jerome Powell yang kurang lebih isinya mengatakan bahwa dia akan berhati-hati untuk melakukan pemotongan suku bunga di tahun 2025.
Dikarenakan apa? Jerome Powell memandang bahwa tingkat ketenaga kerjaan di Amerika Serikat masih relatif cukup oke, dan inflasinya pun juga masih terbilang belum menyentuh level 2%. Itulah makanya dari pernyataan Powell ini menggarisbawahi bahwa dolar masih cukup kuat di pekan kemarin. Dan memang betul saja, untuk rilis data non-farm payroll seperti biasa, non-farm payroll itu bukan hanya sekedar keluar data non-farm payroll doang toh, tetapi ada 3 data Amerika Serikat yang dirilis secara bersamaan, yaitu non-farm employment change, kemudian unemployment rate, dan average hourly earning atau upah rata-rata per jam. Yang kita lihat sama-sama, average hourly earning itu sama-sama bertengger di level 0,4%, sementara non-farm employment change itu meningkat dari 36.000 menjadi 227.000. Tetapi peningkatan ini pun juga sebetulnya sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar, dikarenakan apa? Di bulan November itu memang betul ada badai Milton itu loh, yang akhirnya menyebabkan penerimaan lapangan pekerjaan menjadi terhambat. Nah, beda halnya dengan di bulan Desember ini, disitulah badai sudah tidak ada, yang akhirnya menyebabkan non-farm payroll itu dirilis meningkat dari 36.000 menjadi 227.000. Sedangkan untuk unemployment rate, inilah terjadi kegalauan pasar, di mana untuk tingkat pengangguran dari level 4,1% justru meningkat menjadi 4,2%. Tetapi secara keseluruhan selama sepekan kemarin dari tanggal 2 Desember hingga 6 Desember masih dapat dikatakan bahwa Greenback masih menjadi jawara forex. Dikarenakan apa? ISM manufacturing-nya lebih bagus dibandingkan negara-negara utama lainnya. ISM service-nya itu juga lebih bagus ketimbangkan negara-negara utama lainnya. Oke, untuk Wall Street itu walaupun ditutup mix di sesi perdagangan hari Jumat, tetapi Nasdaq dan S&P 500 tetap ditutup naik ke rekor penutupan tertinggi. Sementara Dow Jones itu kurang baik, tetapi untuk data pekerjaan Amerika Serikat memicu ekspektasi bahwa The Fed itu betul-betul akan memangkas suku bunganya di bulan ini. Tetapi seperti sesuai dengan pernyataan apa yang Jerome Powell katakan atau kami informasikan tadi, bahwa bicara pemotongan suku bunga di bulan Desember tanggal 17 hingga tanggal 18 Desember momennya, itu memang poolingnya saat ini masih berada di level 80%, 70 hingga 80%. Nah, disitulah dapat dikatakan bisa jadi kemungkinan besar untuk bulan Desember itu pemotongan suku bunga akan kembali terjadi untuk Fed rate. Kemudian untuk Dow Jones average turun 123,19 poin atau 0,28%, sementara S&P 500 itu mengalami kenaikan 0,25%. Nasdaq itu mengalami kenaikan 0,81%. S&P 500 mencatat rekor penutupan tertinggi ke-57 untuk tahun 2024. Jadi sepanjang tahun 2024 dari mulai Januari sampai dengan sekarang, itu rupanya dari S&P 500 itu sudah melakukan rekor penutupan tertinggi sebanyak 57 kali. Sementara untuk Nasdaq itu mencatatkan rekor penutupan tertinggi ke-36 kali. Ya memang kalau misalnya bicara Nasdaq dan S&P 500 memang betul-betul bergairah. Itu pun juga sudah kami selalu sampaikan kepada rekan-rekan op traders bahwa untuk bicara Nasdaq dan S&P 500 dan Dow Jones itu memang dalam tensi yang bergerak positif atau trennya positif, tetapi tetap waspada sama pergerakan-pergerakan koreksi, katakanlah time frame H1, H4, dan D1. Justru pada saat terjadi koreksi itulah merupakan suatu peluang untuk mendapatkan area-area support atau area-area buy yang lebih menarik atau lebih optimal yang meminimais resiko untuk bertransaksi di Wall Street. Dan ingat, untuk platform MT5-nya Okta Investasi Berjangka itu ada lengkap. Selain daripada Wall Street, itu juga ada Dow, ada DAX, ada
Kospi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk minggu pekan lalu, Nasdaq itu mencatat kenaikan 3,3%, S&P 500 itu naik 1%, dan Dow Jones itu turun tipis sebesar 0,6%. Dan kita sekarang beralih ke minyak. Untuk minyak, analis memproyeksikan surplus pasokan minyak tahun depan. Ada keputusan OPEC Plus untuk menunda kenaikan produksi dan memperpanjang pemotongan produksi yang dalam hingga akhir tahun 2026. Ya memang kalau misalnya bicara minyak sekarang ini range-nya itu berada seperti yang sudah kami sampaikan juga di pekan kemarin, itu untuk resisten ada di area 72, sementara support untuk harga minyak ada berada di angka 66 sampai dengan 65. Bahkan Bank of America mengekspektasikan bahwa harga minyak untuk Brent itu akan berada di kisaran rata-rata $65 per barrel di tahun 2025. Jadi ya dapat dikatakan memang area range minyak itu memang sekarang lagi sempit gitu kan. Kemudian untuk pekan lalu harga Brent itu turun lebih dari 2,5%, sementara harga WTI itu menyusut sebesar 1,2%. Oke, setelah dari minyak kita lanjut pembahasan kepada emas. Nah, bicara emas, setelah laporan pertumbuhan pekerjaan Amerika Serikat bulan November 2024 menunjukkan pasar tenaga kerja terus melambat secara bertahap, disitulah akhirnya harga emas mengalami kenaikan tipis di sesi perdagangan Jumat. Tetapi kalau kita lihat sama-sama berdasarkan pergerakan dari hari Senin tanggal 2 Desember 2024, dapat dikatakan harga emas sebetulnya masih dalam koridor sideways di angka range 2666 sampai dengan 2615. Jadi range harganya cukup volatile. Kami ulangi, dari angka 2666 hingga 2615 atau range sebesar $51. Nah, kemudian untuk harga pasar tenaga kerja yang terus meredah secara stabil dan memungkinkan Fed untuk memangkas suku bunga lagi bulan ini. Jadi memang kalau bicara bahan bakar untuk pergerakan emas, itu terlepas daripada bicaranya geopolitik, itu juga ada bicara mengenai tingkat pemotongan suku bunga Amerika Serikat. Secara wajar, secara normal, apabila terjadi pemotongan suku bunga daripada Fed, maka harga emas dapat dipastikan bahwa akan mengalami pergerakan naik. Tetapi naiknya itu pun juga kurang lebih terbatas dikarenakan ada estimasi di tahun 2025 untuk penurunan suku bunga Fed itu akan mengalami hambatan. Kemudian para trader sekarang melihat peluang 87% untuk penurunan 25 basis point pada pertemuan Fed bulan Desember dibandingkan peluang 72% sebelum data penggajian. Nah, itulah yang kita sampaikan. Tetapi terlepas daripada itu, secara makro ada berita yang cukup menarik daripada China, di mana China itu setelah melakukan pembelian emas secara berturut-turut selama 18 bulan, itu yang akhirnya berakhir di bulan Mei 2024 pada saat sesi hari Minggu kemarin, pekan kemarin, akhirnya kembali melakukan pembelian terhadap emas. Disinilah ada peluang yang menarik, karena biasanya kalau terjadi pembelian emas oleh Bank Sentral China yang dilakukan secara akumulatif, dapat dikatakan emas akan mengalami kenaikan. Tetapi ya kita lihat sama-sama, karena ini sudah menjelang penutupan akhir tahun. Karena kalau bicara penggerak emas, tinggal ada dua. Yang pertama itu adalah data inflasi yang akan dirilis besok tanggal 10 Desember 2024, dan yang terakhir itu adalah pada saat pengumuman suku bunga Fed tanggal 17 hingga 18 Desember 2024. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bocoran apa sih yang kita bisa memanfaatkan peluang-peluangnya. Karena tanpa terasa sebetulnya ini sudah di minggu kedua bulan Desember, sudah sebentar lagi mendekati akhir tahun 2024. Tetapi justru sebelum
terjadinya pergantian tahun, justru di pekan ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan untuk bertransaksi di market. Dikarenakan apa? Sedari hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada pengumuman bank sentral dari masing-masing negara-negara utama di dunia. Nah, seperti kita tahu bahwa setiap kali pengumuman suku bunga bank sentral, disitulah terjadi pergerakan harga yang menarik untuk masuk ke dalam pasar. Nah, untuk sesi perdagangan Selasa itu ada pengumuman suku bunga untuk RBA atau Reserve Bank of Australia yang estimasinya terjadi pergerakan yang netral, sama-sama dirilis di level 4,35%. Sementara di hari Rabu itu ada pengumuman suku bunga untuk Kanada yang kita lihat sama-sama. Estimasinya itu akan terjadi penurunan dari 3,75% menjadi 3,25%. Nah, biasanya secara normal, sementara di hari yang sama pula atau di sesi perdagangan hari Rabu di tanggal 11 Desember itu pun juga nanti akan dirilis pengumuman data inflasi untuk Amerika Serikat yang kita lihat sama-sama dari level 0,3% menjadi 0,3%. Sementara untuk CPI month to month itu justru mengalami penguatan dari level 0,2% menjadi 0,3%. Inilah yang sejalan seperti apa yang disampaikan oleh Jerome Powell atau bos Bank Sentral Amerika Serikat. Sementara di sesi perdagangan hari Kamis itu akan ada pengumuman suku bunga untuk Bank Sentral Swiss yang kita lihat sama-sama itu akan juga terjadi penurunan dari level 1%, estimasinya ke 0,75%. Dapat digambarkan atau dapat diproyeksikan secara normal USD terhadap Swiss franc akan mengalami peningkatan dikarenakan Bank Sentral Swiss memotong suku bunganya sebesar 0,25%. Dan di sesi perdagangan hari Kamis itu pun juga akan dirilis data PPI untuk Amerika Serikat yang kalau kita lihat sama-sama juga mengalami kenaikan dari level 0,2% menjadi 0,3%. Sementara untuk sesi perdagangan hari Jumat akan ditutup oleh data GDP daripada Inggris yang mengalami peningkatan dari level minus 0,1 menjadi 0,1%. Ada kemungkinan pound terhadap USD akan terjadi pergerakan rebound di sesi perdagangan akhir pekan Jumat. Jadi itulah bocoran-bocoran yang kita bisa sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian mengenai apa sih peluang bertransaksi di market selama sepekan. Kami ulangi ya, hari Selasa itu pengumuman suku bunga Bank Sentral Australia, kemudian hari Rabu itu pengumuman suku bunga Bank Sentral Kanada dan data inflasi Amerika Serikat, dan hari Kamis itu pengumuman suku bunga untuk Swiss. Dan yang terakhir itu adalah data GDP untuk Inggris. Oke, tak terasa kita sudah mulai masuk ke bocorannya teknikal. Nah, untuk sampling teknikal kita ambil Nasdaq. Untuk Nasdaq seperti kita lihat sama-sama itu trennya itu positif dengan target atas itu berada di level, kita gedein ya, itu berada di level 21666, 21768 dan 21869 untuk Nasdaq. Disitulah target atasnya Nasdaq atau bisa dilakukan posisi sell, tetapi sell yang kontra trend. Kemudian untuk S&P 500 itu sementara ini tertahan di level resisten 6107 dengan target lanjutan berada di 6124, 6141 hingga 6163. 6107 itu merupakan area resisten psikologis utama yang apabila area tersebut atau 6107 true breakout dapat dikatakan bahwa S&P 500 akan kembali melanjutkan pergerakan naik ke atas. Kemudian kita berlanjut ke major currency. Nah,
Sampling yang diambil itu merupakan euro dan pound sterling. Nah, dan pada saat ini kalau berdasarkan teknikal dan berdasarkan berita-berita dapat dikatakan bahwa euro mengalami tekanan, pound sterling juga mengalami tekanan. Apalagi kalau bicara pound sterling dikarenakan apa? Ada wacana, ada statement dari Andrew Bailey atau bos Bank Sentral Inggris yang mengatakan bahwa akan ada pemotongan selama 4 kali berturut-turut di tahun 2025 untuk Bank Sentral Inggris. Nah, disitulah biasanya kalau terjadi tekanan untuk atau pemotongan suku bunga bagi bank sentral negara tersebut, otomatis akan melemahkan mata uang negara yang bersangkutan. Nah, untuk euro, area resisten berada di level 1.0634, 1.0705, 1.0794. Itulah merupakan area resisten yang posisi bagus untuk melakukan posisi sell. Sementara untuk Inggris, resisten berada di level 1.2830, 1.2911, 1.2979. Itulah area yang optimal atau bagus untuk melakukan posisi sell, sama seperti halnya euro. Kemudian kita beralih untuk minyak. Nah, minyak ini saat ini sedang mengalami tekanan. Lagi-lagi kalau mengenai minyak, kami pun sudah menginformasikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa ada wacana atau ada proyeksi dari analis Bank of America yang menyatakan bahwa untuk harga minyak Brent di tahun 2025 rata-rata akan bertengger di level $65 per barrel. Dapat dikatakan bahwa harga minyak itu berarti supportnya masih berada di angka 65 dengan batas toleransi di angka $60 per barrel. Jadi sudah mendekati area-area support di mana 60 sampai 65 itu merupakan area yang cukup optimal untuk melakukan posisi buy. Nah, area support sementara untuk pekan ini berada di 6726, 6649, 6586 dan yang terakhir 65.25. Semakin ke bawah semakin bagus untuk melakukan posisi buy. Kemudian untuk emas seperti yang kami sampaikan tadi itu sebetulnya dalam koridor sideways dengan harga tertinggi di 26666, sementara harga terendah di 2615, tetapi bukan 2615, 2605 katakanlah. 2666 sampai dengan 2605, berarti kurang lebih range-nya itu sebesar $61, dan pada saat ini harga resisten 2666 masih merupakan resisten utama daripada emas yang apabila tidak berhasil ditembus maka emas masih dapat dikatakan akan bermain di zona bawah, sementara kalau berhasil true breakout 2666 maka dapat dikatakan emas akan melanjutkan pergerakan atasnya ke minimal 2675, 2680, 2690 dan kembali lagi ke 2700. Tetapi andaikan itu belum terjadi, andaikan itu tidak terjadi, maka dapat dikatakan bahwa emas masih berada di zona bawah yang middle, yaitu dengan batasan 2635, 2628, 2607, 2600, 2590, 2580, 2575 hingga 2557. Jadi itu bocorannya. Oke, tanpa terasa itu materinya juga sudah habis. Maka kita tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian, pada saat berada di market rencanakan dulu nih terlebih dahulu apa sih yang mau ditradingkan di market, dan bertransaksilah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di market bersama Okta Invest Nama Berjangka. Ketemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye bye.